Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare akan menjelaskan materi integral lipat 2 pada persegi panjang dan integral berulang pada mata kuliah kalkulus multivariat. Integral lipat 2 pada persegi panjang. Di materi ini kita akan mempelajari integrasi di ruang 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana kita menggunakan integral lipat untuk mencari volume benda pejal dan luas permukaan. Integral lipat 2 pada persegi panjang ini kita gunakan untuk mencari volume di bawah di bawah permukaan Z sama dengan Fxy dan di atas persegi panjang. Yang pertama kita lakukan adalah membentuk partisi pada bidang persegi panjang R berupa garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita mengambil kotak sampel untuk dicari volumenya. Untuk mencari volume dari balok ini, satu balok, dengan menggunakan rumus volume balok luas alas kali tinggi, di mana luas alas merupakan delta XK dikali delta YK, kemudian tingginya yaitu ini F X bar K Y bar K. Kemudian untuk mencari volume dari ini, kita menggunakan volume keseluruhan dari balok, jumlah semua volume balok. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai N F X bar K Y bar K dikali delta XK delta YK. Kemudian limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N F X bar K Y bar K dikali delta XK delta YK. Jika limit ini ada, tidak peduli bagaimana kita mempartisi alas menjadi kotak-kotak kecil, asalkan diagonal kotak terbesar mendekati 0. Ternyata jumlahan ini selalu bisa kita buat sedekat mungkin dengan nilai volume. Maka nilai volume kita sebut sebagai integral lipat 2 atas daerah R F X Y dA, di mana P merupakan panjang diagonal terbesar dari kotak-kotak ini. Besaran ini menyatakan apa yang terjadi jika kotak yang paling terbesar saja mendekati 0, maka jumlah balok-balok tersebut akan memenuhi volume dari bangun ini dengan semakin baik. Sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama yaitu integral lipat 2 bersifat linear. Yang pertama, integral lipat 2 atas daerah R Kf XY dA sama dengan K integral lipat 2 atas daerah R F X Y dA, di mana K merupakan konstanta, jadi bisa ditaruh di belakang. Yang kedua yaitu integral lipat 2 atas daerah R F XY tambah G XY dA, ini bisa kita pisah menjadi integral lipat 2 atas daerah R F XY dA tambah integral lipat 2 atas daerah R G XY dA. Yang kedua, integral lipat 2 bersifat aditif atau dapat dijumlahkan, yaitu integral lipat 2 atas daerah R F XY dA sama dengan integral lipat 2 atas daerah R1 F XY dA ditambah integral lipat 2 atas daerah R2 F XY dA. Ini sama tapi dipisah. Kemudian yang terakhir, sifat perbandingan berlaku jika F XY lebih kecil atau sama dengan G XY untuk semua XY di R, maka integral lipat 2 daerah R
f x y dA sama dengan integral lipat 2 atas daerah R G x y dA. Nah, pada integral berulang ini menyatakan volume ketika f x y merupakan fungsi non-negatif untuk setiap x, y. Nah, kita dapat lihat gambar di sebelah kiri, di mana daerah x-nya yang ini, sedangkan daerah y-nya yang ini. Nah, ketika ingin menghitung volume di bawah permukaan daerah y dan di atas daerah x, aplikasi yang digunakan adalah untuk menghitung volume objek 3 dimensi. Nah, biasanya volume yang dihitung adalah untuk benda yang diperoleh dengan cara memutar suatu daerah terhadap suatu sumbu putar. Nah, metode itu dapat kita lihat dengan potongan tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ayahnya itu sendiri yaitu luas penampang yang ini. Maka misalkan yang ini berjarak sampai Y, maka diperoleh volumenya yaitu F sama dengan integral AY dy mulai dari C sampai D. AY itu sendiri yang mulai dari A sampai B, kurvanya yaitu Fxy. Maka dapat diperoleh dengan cara AY dapat diperoleh dengan cara menghitung luas daerah di bawah Fxy mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Sehingga volume sama dengan integral C sampai D. A-nya kita ganti menjadi integral A sampai B Fxy dx dy. Nah, kesimpulannya yaitu integral lipat 2 atas daerah R Fxy dA sama dengan integral C sampai D dalam kurung integral A sampai B Fxy dx dy, atau integral 2 lipat atas daerah R Fxy dA sama dengan integral A sampai B dalam kurung integral C sampai D Fxy dy dx. Contoh soal, misalkan f adalah fungsi tangga fx sama dengan 1 jika x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 3 atau y dan y lebih besar sama dengan 0 atau y lebih kecil sama dengan 1. 2 jika x lebih besar sama dengan 0 atau x lebih kecil sama dengan 3 dan y lebih besar sama dengan 1 atau y lebih kecil sama dengan 2. 3 jika x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 3 dan y lebih besar sama dengan 2 atau y lebih kecil sama dengan 3, maka hitunglah integral lipat 2 atas daerah R Fxy dA di mana R sama dengan xy pada x lebih besar sama dengan 0
atau X lebih kecil sama dengan 3 dan Y lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih kecil sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya yaitu kita dapat lihat gambar di sebelah kanan di mana R pada masing-masing R ini mempunyai nama yaitu luas daerah. Nah, jadi R3 ini luas daerah 3, R2 luas daerah 2, dan R1 luas daerah 1. Nah, persegi panjangnya itu 3 satuan dan lebarnya 1 satuan. Jadi R3 itu luas daerah 3 sama dengan 3 dikali 3. Sama juga dengan R2 dan R1. Jadi penyelesaiannya yaitu integral lipat 2 daerah R f x y dA sama dengan integral lipat 2 atas daerah R1 f x y dA tambah integral lipat 2 atas R2 f x y dA tambah integral lipat 2 atas daerah R3 f x y dA sama dengan F1 A1 tambah F2 A2 ditambah F3 A3 sama dengan 1 kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 3 hasilnya sama dengan 18. Nah, F1, F2, dan F3 ini didapat dari sini. Jadi F1 itu ini dan F2 dan F3. Nah, 3 ini didapat dari persegi panjangnya itu 3 dan lebarnya itu 1 satuan. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Contoh 1. Integral lipat 2 dx dy, di mana di sini urutannya adalah dx dy. Berarti yang akan kita integralkan terlebih dahulu yaitu x. Baru kita akan integralkan terhadap y, di mana batas x-nya adalah 1 sampai 2 dan batas y-nya adalah 0 sampai 3. Sekarang kita integralkan terhadap x-nya terlebih dahulu. Batas y-nya kita tulis 0 sampai 3. Kemudian kita integralkan terhadap x. Berarti di sini adalah x kuadrat ditambah xy dengan batas 1 sampai 2 dy. Sekarang kita substitusikan batas x-nya. Berarti batas atasnya adalah 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali y dikurangi batas bawahnya kan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikali y dy. Nah, sekarang integral 0 sampai 3, 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 6y dikurang 1 ditambah 3y dy. Berarti kita sederhanakan lagi integral 0 sampai 3. 4 kurang 1 adalah 3 ditambah 6 kurang 3 adalah 3 dy. Nah, ini adalah integral x-nya. Sudah selesai. Sekarang kita integralkan terhadap y. Berarti ini 3y ditambah y-nya jadi pangkat 2. Berarti 3 per 2 y kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 3. Nah, sekarang kita substitusi batas atasnya adalah 3. Batas awalnya adalah 0.
Jadi 3 kali 3 ditambah 3/2 dikali 3 kuadrat dikurangi batas bawahnya adalah 0. Berarti 9 ditambah 27/2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 45/2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh 2. Kita integralkan soal tersebut dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, di sini kita lihat urutannya dy dx. Berarti kita akan integralkan terhadap y dulu, baru kita integralkan terhadap x, di mana batas y-nya adalah 1 sampai 2 dan batas x-nya adalah min 1 sampai 4. Nah, sekarang kita integralkan terhadap y terlebih dahulu. Ini x, kita integralkan terhadap y. Ditulis dulu min 1 sampai 4. Berarti di sini adalah xy ditambah kita integralkan terhadap y, berarti 1/3 y pangkat 3. Di sini batasnya adalah 1 sampai 2 dx. Nah, kemudian kita substitusikan di sini integral min 1 sampai 4. Y-nya berarti kita substitusikan 2 terhadap y. Berarti 2x ditambah 1/3 kali 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi batas bawahnya. Berarti x tambah 1/3 kali 1 pangkat 3 dx. Nah, sekarang kita sederhanakan integral min 1 sampai 4. Di sini 2x ditambah 8/3 dikurangi x ditambah 1/3 dx. Sekarang kita sederhanakan lagi integral min 1 sampai 4. X ditambah 7/3 dx. Nah, integral terhadap y-nya sudah selesai. Sekarang kita integralkan terhadap x. Sekarang kita integralkan terhadap x. X-nya kita integralkan berarti 1/2x ditambah 7/3x dengan batas minus 1 sampai 4. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan batas atas 4 dan batas bawahnya adalah min 1. Berarti 1/2 kali 1/2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 7/3 kali 4 dikurangi minus 1/2 dikali minus 1 kuadrat ditambah 7/3 kali min 1. Nah, oke. Berarti 8 ditambah 28/3 dikurang 1/2 dikurang 7/3. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya adalah 115/6. Oke, kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dari video kami, semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.